Shalom bagi kita semua, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita yang tertulis dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan 18. Beginilah bunyinya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu selama 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dari keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selayaknya lah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada bangsa kita Indonesia ini, di mana usia Indonesia saat ini telah mencapai 75 tahun merdeka dari penjajahan. Hal itu bukanlah hal yang sangat mudah untuk dicapai oleh bangsa kita sampai pada saat ini, di mana Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Untuk meraih kemerdekaan itu sendiri, begitu banyak para pahlawan kita yang gugur. Banyak sudah pengorbanan bangsa kita ini untuk mendapat kemerdekaan kita itu. Untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri pun begitu banyak korban, dan para pahlawan kita begitu banyak yang gugur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam suasana sukacita yang kita hadapi pada saat ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, di mana kita lalui pada waktu bulan yang lalu, di mana pada saat ini juga kita menghadapi ancaman COVID-19 yang dimana sudah meluas kepada seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Dan firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai 18 yang memberikan waktu dan kesempatan kepada bangsa Israel untuk melepaskan orang-orang yang berhutang dan melepaskan para budak-budak mereka yang sudah bekerja selama 6 tahun dan mengabdi kepada mereka. Sekalipun hal itu bukanlah hal yang mudah untuk mereka lakukan. Mereka sudah mengabdi selama 6 tahun bagi mereka. Harus dilepaskan dan tidak boleh dengan tangan kosong. Mereka tidak boleh melepaskan para budak mereka tanpa bekal. Mengasihi sesama, itulah meminta bangsa Israel harus memberi bekal kepada sesamanya bangsa, dan mereka melepaskan dari perbudakan itu, supaya mereka memiliki bekal sehingga memperoleh pekerjaan yang kelak. Kemurahan Allah terhadap mereka itulah yang membuat mereka harus menjadi orang yang bermurah hati, dan juga kepada mereka yang dilepaskannya itu. Mereka harus memberikan kambing domba, gandum, dan anggur sebagai bekal mereka untuk memulai hidup baru di kemudian. Itulah Tuhan yang dikatakan kepada mereka. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu,
dari tempat penggirikanmu dan dari tempat pemerasanmu sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya keadaan itu akan mengingatkan keadaan mereka, bahwa mereka dahulu juga adalah budak. Mereka yang sungguh-sungguh menderita ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, hanya oleh kemurahan Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memakai Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dapat kita lihat di tengah-tengah bangsa kita saat ini, di mana terjadi diskriminasi dari kelompok mayoritas kepada minoritas. Sering terjadi intoleransi dan menolak kelompok kecil. Mereka menganggap bahwa agama mereka lah yang paling benar dan agama orang lain itu salah. Bahkan mereka sering melakukan tindakan kekerasan dalam mempertahankan kebenarannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menunjukkan melalui kemerdekaan yang kita terima saat ini dalam sikap kita saling menerima, saling memperhatikan di antara satu sama lain, saling membela sesama, saling membantu sesama dengan menjauhkan sifat yang supaya kita benar-benar menjadi berkat bagi sesama. Jangan pernah menjadi batu sandungan bagi kesatuan bangsa kita, kesatuan di dalam masyarakat dan bagi gereja kita. Dan disitulah pula Tuhan Allah menjanjikan berkat bagi mereka yang mau melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Mereka akan diberkati dalam apapun yang kita kerjakan dan dipikirkan. Dan perlu kita ketahui, saudara-saudaraku, bahwa masa pandemi COVID ini janganlah kita menjadi menyerah untuk menghadapi semua, tetapi marilah kita selalu semangat dan bersyukur kepada Tuhan. Semua apa yang terjadi dalam hidup kita pasti ada kebaikan yang akan kita terima di kemudian hari. Dan percayalah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menguji umatnya tanpa sekuat dan semampu umatnya, tetapi karena Tuhan melihat kemampuan para umatnya dalam menghadapi situasi saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita untuk bersyukur kepada Allah, dan janganlah kita membuat masalah yang kita hadapi saat ini menjadi rintangan untuk hidup kita. Namun itu menjadi suatu pencobaan dalam hidup kita. Mampukah kita menghadapi segalanya di dalam rasa mengucap syukur kepada Tuhan? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, percayalah, yakinlah, kebebasan yang berasal dari Tuhan pasti akan kita terima di dalam hidup kita. Dan jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat, yang penuh kasih, dan tak pernah menyerah dalam menghadapi situasi apapun. Tetapi tetaplah bersyukur untuk melakukan segala kebaikan yang dituntun Tuhan di dalam hidup kita. Amin.